Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kalau desainnya kalian tuh udah estetik banget, tapi pas diposting nggak ada yang tepat sasaran? Atau misalnya desain kalian tuh ditolak terus sama klien padahal menurut kalian udah paling keren tuh. Kira-kira kenapa ya? Faktanya, banyak desainer jago secara visual, tapi karirnya stuck karena cuma jadi tukang gambar, bukan solve problems. Halo Maxians, kembali lagi bersama saya Joseph di sini dan sekarang kita bersama Minmax, Kesia, Hore. Akhirnya kita podcast lagi gitu ya di Upskilling with Maxi yang sudah absen berbulan-bulan gitu ya. Mau ada viewersnya banyak apa tidak, kita tidak peduli, yang penting kita hadir di sini ya. Jadi kalau misalnya Minmax tahu ya, Kak Kesia ini adalah CD-nya Maxi yang nggak baru sih, udah 4 bulan, lumayan baru. Jadi pasti kita hari ini bakal bahasnya ya seputar desain gitu ya, seputar marketing dan desain. Kita langsung ke sharing aja ya, kita tanya misalnya dari Kak Kesia gimana. Menurut Kak Kesia, kenapa sih banyak desainer yang skillnya itu jago-jago, tapi karirnya itu terus stuck? Kalau menurutku secara personal nih ya, kenapa desainer itu punya skill yang bisa dibilang OP, tapi mungkin dia ngerasa atau mungkin kayak orang-orang lain ngelihatnya, oh dia stuck aja di kerjaan itu. Jawabannya cuma satu sih, maybe you're in the wrong place. I mean, ketika kamu punya skill yang istilahnya dibutuhkan oleh orang lain dan dihargai oleh orang lain, pasti orang itu yang bisa menghargai skill kamu itu pasti nggak akan biarin kamu stuck di situ-situ aja gitu loh. Make sense. Iya, karena kalau misalnya kamu ngerasa kayak, oh aku secara pengalaman, terus secara visual taste or something, kamu tuh istilahnya beyond your level gitulah. Tapi ternyata misalnya tempat kamu bekerja ini ternyata nggak butuh yang seperti itu, ternyata butuhnya yang mungkin yang mid aja or something. Ya jelas kamu nggak dihargain nggak sih? Kayak you have to search tempat yang kamu deserve di situ. I mean yang kayak tempat yang memang, oh aku suka banget nih sama desain kamu, kayak pokoknya aku berani bayar mahal untuk desain kamu. Nah, that's the right place for you ketika kamu pengen ibaratnya tuh kayak skillmu dihargai dan kamu akhirnya bisa berkembang di tempat yang benar gitu. Statement gitu ya. Jadi emang benar sih. Ya, ya tergantung sama tempatnya kita. Tapi kadang kalau untuk para desainer sendiri itu kadang kalau dari Kak Kesia, ya kalau saya ya sebagai saya yang memang saya bukan desainer. Cuman untuk di dunia desain tuh saya tahu lah ada beberapa, maksudnya ada tipe desain yang memang dibutuhkan di dunia pekerjaan ya. Jadi emang ada desain yang lebih ke arahnya itu idealisme atau misalnya sekreatif mungkin, dan ada tipe desain yang memang untuk bisnis. Nah kira-kira kalau dari Kak Kesia, selama bekerja, selama following dari pertanyaan tadi, kira-kira para desainer itu aslinya udah aware nggak atas hal itu, atau misalnya memang kayak ya kolot aja, atau ya memang kadang juga faktor eksternal ya. Kita tadi misalnya Kak Kesia tuh ngomong masalah faktor eksternal, tapi kan faktor internalnya juga pasti ada kan. Kenapa orang bisa kayak gitu? Karena ya misalnya dia nggak bisa beradaptasi atau nggak bisa apa. Nah kita ngomong masalah internalnya. Nah kalau secara desain kan ada dua tipe itu. Nah kira-kira kalau dari Kak Kesia, gimana tanggapannya? Karena problemnya itu orang-orang desainer tuh sekarang lebih jebaknya itu di teknis. Selalu kayak, ya terutama orang-orang kan eksekutor lah ya, kita bilang desainer itu kan eksekutor. Pasti terjebaknya itu di teknis. Kalau eksekutor itu memang ya memang ranahnya mereka memang benar-benar hanya untuk melakukan hal, mestinya tutup mata, pokoknya dikasih briefing jalan gitu ya. Tapi kan eh, mereka akhirnya buta akan strategi, buta kadang kayak aslinya yang mau dimau sama atasan tuh kayak gimana.
Saya kadang ya atasan kadang bikin briefnya A, tapi aslinya atas itu pinginnya briefnya itu, maksudnya bukan briefnya, output dari briefingnya itu bisa A sampai Z gitu loh. Padahal briefingnya cuma A. Nah kira-kira gimana kalau menurut Kak Kesia? Hmm, kalau menurutku sendiri ya, sebenarnya mungkin dari dalam diri desainernya, aku mungkin dari teman-temanku sendiri ada yang mungkin kayak udah aware dan mungkin ada yang juga belum aware gitu. Aku ya pernah ketemu orang yang seperti itu dan juga udah pernah ketemu orang yang aware juga. I mean ketika kita menjadi seorang desainer dan kita tuh tahu value dari diri kita sendiri itu seperti apa, maksudnya kayak dari value portofolio kita seperti apa, terus kayak output desain kita seperti apa gitu, pasti kita akan mengusahakan untuk ya itu tadi mencari tempat yang benar untuk kita gitu loh. Ya mungkin aku nggak bahas tentang ya mungkin kapabilitas orang atau mungkin keadaan orang itu pasti berbeda-beda lah ya. Tapi dari segi awareness dari diri kita sendiri dulu itu, kalau misalnya kita memasang apa ya ibaratnya tuh kayak memasang harga terlalu rendah terhadap desain yang kita hasilkan, itu pasti akan selamanya kita ngerasa kalau desain kita tuh kurang dan nggak bisa dihargai, yang akhirnya ketika kita ada di tempat yang salah itu tadi, we're just being an executor gitu loh. Jadinya kayak oh iya desainku kayaknya emang kurang sih, jadi aku harusnya emang ngikut aja brief yang dikasih gitu. Jadi kayak biar nggak apa ya ibaratnya tuh kayak Nggak ribet lah ya. iya nggak ribet dan juga kayak nggak mengecewakan atasan gitu kan gitu kan. Nah jadinya kayak ya udahlah ngikut aja gitu. Padahal kalau dikaji lebih dalam lagi, sebenarnya apa ya desain untuk bisnis itu juga itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan style masing-masing desainer gitu. Kalau misalnya briefnya itu misal briefnya itu A gitu, referensinya A seperti ini. Tapi kan sebenarnya ada poin-poin yang bisa diambil yang misalnya itu jadi poin-poin utama yang tidak boleh dihilangkan kan. Nah, poin-poin lain yang boleh dihilangkan ini itu adalah sebenarnya jadi apa ya ibaratnya tuh kayak jadi ranahnya desainer untuk berkreativitas gitu. Jadi kayak apa ya misalnya minta desainnya tuh yang simple, terus kayak gampang dibaca. Nah simple dan gampang dibaca, tapi dari segi estetiknya itu sebenarnya desainer kan juga bisa berkreasi itu sesuai mungkin dengan stylenya dia or something gitu. Itu sih sebenarnya ya mungkin agak tricky sih di dua bagian itu. Cuman sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengeksplor lebih lagi, harusnya ya kita pasti nggak yang apa ya masa enak sih maksudnya jadi desainer yang cuman disuruh-suruh doang gitu kan. Kan kita juga punya harus menunjukkan kreativitas kita dan segala macam dan sebagai value dari diri kita seorang desainer gitu kan. Itu sih Ya ini sih kalau misalnya dari POV ya, yang saya punya gitu ya sebagai di dunia digital marketing lah. Kalau kita tahu di sosmed terutama atau misalnya di poster juga, ya aslinya treatment antara ya kan saya udah pengalaman video lah ya kalau bikin video kayak gimana. Kira-kira treatment video sama desain tuh aslinya sama. Maksudnya gimana pasti ada elemen hooknya gimana. Maksudnya orang itu pertama kali lihat biar mereka tuh mau ngelihat terus desainnya tuh caranya gimana. Terus juga ada kayak isinya, maksudnya facts-nya apa, kenapa dia tuh harus baca poster itu atau desain itu sampai akhir. Itu kan ada elemen-elemennya, ada treatmentnya. Makanya kenapa kalau kita lihat desain-desain kan, kalau misalnya lihat postingan Max Academy deh, banyak kan kita pasti karusel ya, karena kan nggak mungkin kita setiap hari cuman posting satu poster satu feeds tapi ya udah gitu semuanya include di situ kan nggak mungkin bisa tersampaikan gitu kan. Makanya banyak karusel juga, makanya ya kayak treatment ini tadi itu kan dimasukkan ke sana. So ya itu kalau di dunia digital marketing kan pasti nggak jauh dari itu. Nah ini seringkali yang di miss sama para desainer. Kadang itu para desainer itu lebih tepatnya nggak peduli sama marketingnya. Padahal ya harusnya kan ya desainer tuh juga marketing ya. Menurut saya ya desainer tuh juga marketer gitu loh. Mereka gimana caranya
eh, karena kan emang desain tetap ada estetika tapi bukan fokus di sana kan, memang bukan fokus itu kan cuman pemanis agar orang mau nonton, maksudnya ya kan, biar poinnya itu inti dari apa yang mau diucapkan oleh desain itu kan pop out gitu loh. So jadi ya intinya kalau misalnya desainer itu emang nggak ngerti marketing ya susah gitu kan. Nah, kira-kira kalau Kak Kesia sendiri di dunia marketing dan selama bikin desain nih gimana pengalamannya dulu? Atau dari awal emang udah tahu atau kayak baru tahu omongin baru tahu. Kan sama tahu gitu ya. Cuma tahu baru tahu omongin tahu gitu kan. Kan nggak tahu lagi gitu. Kira-kira gimana? Kalau dari aku sendiri sih, itu ya pada dasarnya desain itu memang apa ya? It's not a pure art gitu loh. Ketika kamu cuman pengen desain kamu itu dinikmati secara visual, berarti orientasinya bukan lagi jadi desain, tapi itu adalah sebuah art gitu. Dan aku sangat sangat aware kalau misalnya art dan desain itu beda, karena ketika desain itu kamu tuh harus punya tujuan. Desain ini dibuat itu bukan cuma buat kamu sendiri, tapi itu bisa mengkomunikasikan pesan untuk orang-orang lain juga gitu. Itu istilah itu kayak prinsip dasar perbedaan dari art dan desain gitu loh. Jadi kalau misalnya di desain itu ya pasti berhubungannya dengan marketing, because kayak kita harus mengkomunikasikan sesuatu kan dari situ. Nah, cuman mungkin banyak yang istilahnya itu banyak crashnya di sini itu karena brainstorming awalnya untuk istilahnya itu media promosinya itu kan berkesinambungannya dengan yang namanya copywriting dan juga desain. Nah, itu yang kadang sering agak rancu sih di beberapa pengalamanku bekerja atau mungkin kayak di beberapa divisi-divisi marketing di teman-temanku mungkin gitu. Kayak mungkin dari segi copywritingnya banyak banget nih yang harus dimasukkan, tapi sebenarnya ibaratnya tuh sebenarnya cuma poin-poinnya aja yang perlu di-hook untuk dimasukkan ke dalam poster or something gitu. Karena kan orang kalau misalnya lihat poster atau lihat desain itu kan pasti kayak ini maksudnya apa nih, maksudnya kayak iya kan harus nyari. Beda kalau misalnya kayak kamu baca buku gitu kan, itu kan beda. Jadi kan kayak harus langsung to the point dan something. Nah, itu mungkin yang kayak kurang berkesinambungan sih biasanya di antara copyright dan juga desainernya. Makanya jadi kayak ketika desainernya tuh udah bikin desainnya, terus kayak dia merasa ini copywritingnya kepanjangan gitu, yang berujung pada outputnya itu jadinya kayak desainnya terkesan kayak koran lah, or kayak terlalu banyak tulisan lah, or something like that, kayak gitu sih kalau menurutku. Nah kira-kira tuh kalau misalnya nih kepanjangan gitu ya, in case misalnya kepanjangan, kira-kira dari desainer itu menurut Kak Kesia punya tanggung jawab untuk inisiatif mengubah sendiri, atau ya nggak tahu, desainer cuma mengerjakan sesuai brief aja gitu kan. Soalnya kayak kita tahu gitu ya, soalnya saya ini kebanyakan saya nggak ngomong siapa, belum banyak, tapi kebanyakan gitu, kayak desainer tuh ya tergantung orang-orangnya lah. Cuman kan kadang itu juga terutama tim-tim yang ya udah pulang kerja langsung tenggo gitu ya, di luar jam kerja nggak mau lembur ya pokoknya saya dapat gaji segini saya kerjanya kayak gini gitu. Jadi ya kalau ini salah ya salah copywritingnya, saya tutup mata, ini nggak posting hari ini gitu kan. Kalau menurut Kak Kesia gimana? Nah, ini kita bahas nih sekalian di sini gitu loh. Aku nggak tahu ya kalau misalnya dari segi ibaratnya tuh kayak dari segi social media management atau mungkin kayak marketingnya gitu. Aku lebih concern di gimana output desainnya ini bisa di delivery gitu ya. Kalau misalnya berhubungan dengan desainnya,
kalau misal kayak dari copyrightnya akhirnya tidak memungkinkan untuk dimasukkan atau dimuat dalam satu desain, mungkin bisa dimuat dalam satu desain tapi jadinya bakal jelek gitu. Kalau aku sih pasti bakal bilang ya, kalau misalnya ini nanti kalau kamu tetap pakai copyright ini, ntar hasilnya kayak maksudnya kayak jadi apa kecil-kecil gitu, atau mungkin kayak terlalu banyak tulisan nih jadinya kayak koran atau something gitu. Nah ntar itu ya terserah dari pihak ini ya, maksudnya kayak dari markomnya atau mungkin copywritingnya. Kalau merasa kayaknya nggak apa-apa sih gitu aja, soalnya biar informasinya nggak potong-potong or something gitu kan, kayak ya udah. Kita biasanya aku tuh tetap kasih pilihan sih antara ini mau dibuat gini atau dibuat gini kayak gitu. Kasih alternatif lah ya, harus ya. Kasih alternatif. Soalnya kan kita sebagai desainer kan juga punya pandangan dari segi estetik juga, dari segi visual juga gitu kan. Nah biar kita itu kayak kesannya nggak terlalu nggak melulu disetir doang gitu loh. Tapi kita juga punya gagasan dan juga punya point of view dari segi desainer, dari segi desain juga gitu. Oke, kita next ya. Kita coba study case gitu ya. Kita coba bandingkan 2 poster promo ini ya. Promo makanan. Jadi ini poster pertama, ini ya menu spesial, ada tiramisu, aneka es. Ini apa anjir? 9K. Wah, ini 9K tulisannya 9K, guys. Ini jus strawberry. Ini IDR ya, tapi nomor teleponnya +123. Ya mungkin AI lah ya. Terus mungkin ini ada poster B. Nah ini kelihatan ya visualnya, keripik singkong 250 gram 40.000, 50 gram si kriuk. Nah kira-kira kalau dari Kak Kesia ya pasti gak perlu tanya sih ini maksudnya bagusan mana. Nah, pasti kelihatan bagusan mana gitu ya. Soalnya kan pesannya tersampaikan kan. Kalau yang di atas ini kayaknya lebih kayak pesannya nggak tersampaikan. Misalnya desain B harganya 200.000, tapi desain A harganya cuma 30.000. Kak Kesia lebih milih mana? Misalnya sebagai brand owner ya, atau misalnya yang kasih ke agensi gitu atau kasih ke orang gitu buat ngerjain, kira-kira Kak Kesia milih yang mana? Nyampe lah. Meskipun 200.000 ya. Iya, kamu punya bisnis ya, kamu harus bakar uang dulu dong. Ya masa kamu mau kayak brandingmu jelek karena kayak ya udahlah, penting gue jualan gitu. Iya. Soalnya lo ini kayak jualan-jualan di kantin gitu kan. Jualan kodam ini kan. Iya. Kayak jualan kodam gitu, nggak apa-apa. Iya, make sense. Iya. Sekarang aja kalau misal lihat kayak stand yang pop up gitu kan, itu kan mereka juga niat-niat gitu kan, yang kayak di Blok M or something, itu kan mereka udah mulai memikirkan kayak branding seperti ini lucu nih, itu pasti bakal menggait banyak orang gitu loh. Kadang-kadang orang itu ibaratnya kalau kita buka bisnis terus kayak brandingannya lucu, orang-orang itu kayak sering ngantri buat kayak aku pengen nih kesini ke tempat ini atau pengen nih nyobain makanan ini soalnya brandingannya lucu. Iya kan, bener. Iya, brandingan tuh pertama yang pasti dilihat tuh pasti desain sih. Pasti desain. Video itu pasti akhir. Oke, jadi kelihatan lah ya tadi biasanya yang lebih bagus yang mana. Oke, jadi tadi kan mungkin Kak Kesia udah sempat jabarin ya. Berarti lebih ke gimana desainer tuh aslinya itu bukan tukang eksekusi aja, tapi jadi partner diskusi. Nah, kira-kira sebagai desainer nih, pesannya Kak Kesia agar bisa menjadi desainer yang ngerti, yang bisa jadi partner diskusi, yang bisa jadi benar-benar kesatuan, jadi satu tim sama anak marketing nih, punya marketing idea, punya pandangan marketing yang bagus. Kira-kira ada apa aja sih yang perlu diketahui? Kalau menurutku sih kau nggak bisa tutup mata tentang ibaratnya sama divisimu sih.
Kayak kalau kamu desainer terus kayak kamu ya udah yang penting desainnya kayak gini, dimintanya kayak gini gitu kan. Sebenarnya nggak oke karena ya itu tadi. Tapi itu sebenarnya tergantung orangnya juga sih. Ya, Kalau misalnya kamu kayak merasa kayak ya udahlah aku kayak gini-gini aja, gitu nggak perlu speak up or something gitu kan. Itu kan kayak ya udah aku cuman maunya kerja di ranah ini aja gitu. Ya itu kita nggak bisa bilang ya. Cuman kayak ketika kamu punya kemauan untuk kayaknya aku mau contribute di hal lain deh. Maksudnya kayak biar kayak untuk menambah value ku sendiri atau mungkin kayak berkontribusi di timku sendiri gitu, yang nggak cuman kayak apa ya, ibaratnya tuh kayak gak enak gak sih kalau misal kerja kita tapi kayak cuman robot gitu loh, kayak AI kita pakai AI aja udah pakai AI buat aja. desain, iya kan, nggak perlu kayak dia nggak desain. punya ide or kayak nggak punya apa ya suara untuk disampaikan gitu ya. Ya pak, sorry to say, apa bedanya kamu sama AI gitu loh. Jadi kayak ya intinya kayak dimanapun kamu berada, you have to take a part as a human. Kayak karena kamu itu human gitu loh. Kayak kamu bukan AI, kamu bukan robot or something. So ya jalani partmu itu sebagai human being yang punya apa ya, point of view yang berbeda, punya pemikiran, punya mindset, punya suara yang harus disampaikan. Ya bekerjalah selayaknya seorang manusia gitu ya. Jadi kan. Make sense. Nah, kalau misalnya dari saya ya, ini ada beberapa insight ya. Kalau marketing 101-nya lah ya, biar desainer ini nggak cuma sekedar bikin desain aja. Minimal ya guys, itu tahu target audiensnya siapa. Terus tahu customer journey-nya itu seperti apa. Dan yang terakhir pasti CTA-nya. Jadi itu cara kita understanding brand kita itu arahnya mau kemana, itu juga. Jadi gimana cara kita menentukan estetikanya, nentuin fontnya, ini pakai font yang gede, yang mencolok atau enggak dan sebagainya. Kita perlu tahu, terutama itu minimal ada 3 hal itu tadi. So ya coba pahami aja 3 hal ini yang ada di brandnya kalian, yang lagi kalian kerjain dan sebagainya. Terutama buat teman-teman yang emang kerjaannya freelance atau agency gitu ya, pasti harusnya lebih paham gitu ya. Soalnya kan ya ketemu sama brand yang macam-macam, harus adaptasi terus dan sebagainya, pasti lebih paham. So jadi ya intinya desainer yang bisa ngerti marketing, desainer yang bisa ngerti strategis lah ya. Meskipun eksekutor tapi paham lah at least strategis, pasti lebih dihargai gitu kan di sebuah tim. So jadi ya mungkin final statement ya guys, kita closing aja langsung ya. Ini udah cukup lama. Final statementnya adalah desain bagus itu memanjakan mata, tapi desain efektif itu memenangkan pasar. Anjay, keren. So jadi ya gitu ya guys, buat para desainer semangat untuk berkarya ya, buat teman-teman desainer. Terutama Kak Kesia ini, fun fact-nya dia tuh satu-satunya perempuan di tim GD. Anjay, satu-satunya tim perempuan di GD. Woman empowering. Di GD ya guys, di GD. Kalau di Markom semuanya perempuan malahan ya. Cuman saya doang yang laki-laki. Saya ya gitulah, unik. So jadi ya mungkin kita nantikan ya untuk upskilling Maxi yang berikutnya. Nantikan upskilling with Maxi berikutnya setiap hari Jumat ya guys. Setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali ya, kalian standby aja. Kita pasti munculin podcast di akun ini dan pasti akan aktif ya mulai sekarang. Janji. Maxi Academy, salam magang maksimal.